Mbak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah MT Rabani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga guru kita bersama Bapak Ustadz Umar Maka. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua siang ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan ibadah tadabbur bersama, yaitu mentadaburi surat Al-Qalam, di mana surat ini merupakan surat keempat dari program kita untuk mentadaburi surat-surat yang berurutan menurut turunnya. Yang pertama kita sudah mentadaburi surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Mudaththir, dilanjutkan dengan surat Al-Muzammil, dan yang keempat adalah surat Al-Qalam. Nah, surat Al-Qalam ini pun kita sudah berada di penghujung ya, karena ini sudah bagian kelima, part 5, di mana kita akan mentadaburi bagian terakhir dari surat Al-Qalam. Mudah-mudahan tadabbur hari ini banyak memberikan manfaat, banyak ibroh dan mutiara-mutiara tadabbur yang kita peroleh, yang bisa bermanfaat baik untuk diri kita sendiri, keluarga maupun teman-teman atau handai taulan sekitar kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, karena alhamdulillah setelah hadir di tengah-tengah kita bersama guru kita Ustadz Umar Maka, maka kami persilahkan Ustadz Umar Maka untuk memulai kajian tadabburnya siang ini. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik buat seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani dan seluruh jamaah yang telah bergabung atau akan bergabung. Mudah-mudahan insya Allah Allah mudahkan kita untuk senantiasa memetik jurus pelajaran, ibrah, hidayat, petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran yang kita tadabburi. Hari ini insya Allah kita akan mentadabburi sesi terakhir atau bagian kelima dari surah Al-Qalam. Sepertinya ini adalah surah yang paling panjang kita tadabburi dari 4 surah yang sudah kita tadabburi sesuai dengan urutan turunnya sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama. Setelah kita tadabburi surah Al-Alaq, surah yang pertama kali diturunkan, Al-Mudaththir, Al-Muzammil, dan surah Al-Qalam. Dan hari ini insya Allah adalah sesi terakhir dari surah Al-Qalam. Allahu Akbar. Kalau kita perhatikan dari ayat 44 sampai ayat 52, ada banyak ibrah, pelajaran, hidayat, petunjuk yang bisa kita petik dan semoga Allah mampukan kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur Quran kita. Semoga ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Jamaah rahmat Allah, ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani yang telah bergabung mengawali tadabbur Quran kita pada siang hari ini, Rabu 7 September 11 Safar 2022 Masehi. Saya ingin mengajak kepada siapapun yang telah bergabung memulakan mengawali majlis tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama mengagungkan asma Allah di majlis ini.
Subhanallah Subhanallah walhamdulillah wa la wala ilaha ilaha illallah illallah Allahu akbar. wallahu akbar. Arba' kalimat, 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Mudah-mudahan jemaah rahmat Allah, setelah kita mengagungkan asma Allah di majelis kita ini, ada keberkahan, ada rahmat Allah yang diturunkan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa beristighfar, mendoakan siapapun di antara kita. Mudah-mudahan tidaklah kita meninggalkan majelis ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa setiap di antara kita. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah, pahala, keutamaan duduk di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan jemaah rahmatullah, setelah kita mengagungkan asma Allah di majelis ini, saat ini, sekarang juga, semoga Allah Subhanahu wa taala sedang menyebut, meninggikan, membangga-banggakan perkumpulan kita ini, majelis kita ini, di hadapan perkumpulan, di hadapan majelis malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in, ibu-ibu majelis taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, sebelum kita mulai mengambil durus ibrah dari keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama membaca dan masing-masing membaca di rumah tanpa harus mengaktifkan mikrofon dari perangkat yang dimiliki. Bagi yang tidak bisa membaca, jangan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, karena kondisi maka boleh mendengarkan. Mudah-mudahan insyaallah setiap huruf dari ayat-ayat yang kita baca ini juga menjadi pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari niatkan yang terbaik, innamal a'malu binniyat, dari bacaan-bacaan Quran kita saat ini. Siapapun yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan bacaan Quran kita ini menjadi syifa, penyembuh, tak hanya bagi penyakit fisik, tapi mudah-mudahan juga menjadi syifa, penyembuh bagi penyakit dalam dada dan hati-hati kita semuanya. Siapapun yang saat ini mungkin dalam keadaan sulit, dalam keadaan bersedih, mudah-mudahan bacaan Quran ini menjadi sebab Allah angkat kesedihan, kegundahan kita semuanya. Dan mudah-mudahan insyaAllah setiap huruf yang kita baca dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan ini menjadi pemberat amal timbangan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai hari ini insyaAllah sesi terakhir atau sesi kelima dari tadabbur surah Al-Qalam. Akan kita mulai dari ayat ke-44 sampai dengan ayat ke-52. Silakan didengarkan bacaannya. Fa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Quran, maka fastami'u, dengarkan ia baik-baik, wa ansitu, janganlah engkau berbicara. Jika dua hal ini engkau lakukan ketika mendengarkan Quran, engkau sungguh-sungguh mendengarkannya. Ketika engkau mendengarkan Quran, setelah engkau sungguh-sungguh mendengarkannya, engkau diam, tidak berbicara, maka yang Allah janjikan untukmu adalah la'allakum turhamun. Allah akan menurunkan rahmat kepadamu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم
لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. Mudah-mudahan Allah senantiasa sabarkan kita bersama Al-Quran di dunia, di kuburan kita kelak, di akhirat, sampai ketika kita dimasukkan Allah ke dalam surganya, di mana setiap di antara kita akan diperintahkan untuk membaca Qur'annya sebagaimana ia membacanya dulu di dunia, karena tempat maqam derajatnya di surga sesuai dengan bacaan Quran setiap di antara kita di dunia. Allahumma amin. Jemaah rahmatullah, saya persilakan kepada yang bertugas untuk kemudian membaca terjemahan dari ayat ke-44 sampai dengan ayat ke-52. Silakan. Silakan Bu Fauzia, tafadholi. Baik, terjemahan surah Al-Qalam ayat 44 sampai dengan 52. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka serahkanlah kepadaku urusannya, dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh. Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Atau mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya? Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati sedih. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh. Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Barakallahu fiik bagi seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama mendengarkan ayat-ayat yang kita baca dan terjemahan dari surah Al-Qalam ayat 44 sampai dengan ayat 52. Jamaah yang dirahmati Allah, akhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Surah Al-Qalam atau juga sering disebut dengan surah Muhammad karena isi surah ini dari awal sampai terakhir berkaitan dengan kekasih kita semuanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembelaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegaskan di awal surah ini sampai Allah bersumpah nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskannya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah membantah tuduhan fitnah orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang gila. Dan ini ternyata fitnah yang berulang-ulang mereka sebutkan sampai di surah ini disebutkan 2 kali. Di awal surah Allah tegaskan bagaimana tuduhan mereka kepada Muhammad sebagai orang yang majnun, gila, dan di akhir surah wa yaqulun innahu la majnun, dan mereka terus yaqulun, ini adalah
fi'lul mudhari'. Kata kerja bahasa Arab yang disebut dengan fi'lul mudhari' menunjukkan perbuatan, pekerjaan saat ini dan akan datang. Artinya, bukan cuma sekali mereka mengatakan Nabi Muhammad majnun, bukan cuma sekali mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gila, tetapi terus menerus. Jamaah rahmatullah, kenapa Allah kisahkan ini di dalam Al-Quran? Agar ini menjadi pelipur lara, penghibur bagi siapapun yang diuji oleh Allah ketika mereka mendakwakan agama Allah, ketika mereka menyeru manusia kepada kebenaran, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian jamaah rahmatullah di pembahasan di tema berikutnya, setelah Allah menegaskan pembelaannya kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membongkar, menjelaskan kehinaan orang-orang Quraisy yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang gila, yang memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemecah belah Quraisy, yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang penyihir. Allah membongkar aib-aib mereka, bagaimana buruknya perilaku mereka, bagaimana kasarnya mereka, bagaimana bakhilnya mereka, bahkan ternyata di antara mereka ada orang-orang yang zani, yang tidak punya dan tidak jelas asal usulnya, yaitu khususnya Al-Walid ibn al-Mughirah, orang yang Allah berikan karunia kecerdasan, kekuatan dalam lisan, kefasihan dalam lisan. Di tengah-tengah Quraisy tidak ada orang yang lebih fasih, lebih kuat bahasanya, sastranya melebihi Al-Walid ibn al-Mughirah. Yang ketika dia mendengarkan Quran yang dibaca oleh Nabi, saat itu dia tahu Quran yang dibaca Nabi bukanlah perkataan manusia, wala qaulal jin, dan ini juga bukan perkataan jin, akan tetapi fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar. Ia kemudian berfikir, lalu kemudian kesombongannya, keserakahannya, ketamakannya membuat ia mendustakan kebenaran yang ia tahu dan ia dengarkan dari Nabi Muhammad. Maka ia memilih mendustakan Nabi Muhammad padahal ia tahu kebenaran Rasulullah SAW. Maka Allah mengatakan faqutila kaifa qaddar. Sungguh mereka dibinasakan atau dia dibinasakan atas pilihan yang dia ambil sendiri. Lalu kemudian jemaah rahmatullah, Allah memberikan kita pelajaran ibrah dari kisah Ashabul Jannah. Ini juga sudah kita bahas. Ada kesamaan antara orang-orang Quraisy dengan Ashabul Jannah. Sama-sama Allah karuniakan nikmat kepada mereka, sama-sama Allah limpahkan nikmat kepada mereka, dan sama-sama mereka mendustakan karunia Allah. Bedanya Ashabul Jannah, jemaah rahmat Allah, di antara Ashabul Jannah ketika Allah segerakan azab kepada mereka, ketika mereka malamnya musyawarah sepakat untuk pagi-pagi benar mereka memanen hasil kebun mereka supaya tidak diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, ternyata di malam mereka bermusyawarah mengatur strategi supaya besok hasil panen tidak diberikan kepada orang miskin. Saat itu Allah turunkan azab kepada kebun dan isinya, sehingga keesokan harinya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ashabul Jannah ketika Allah segerakan azab, mereka segera bertobat kepada Allah. Inna kunna zalimin. Mereka kemudian mengakui kesalahan mereka. Seakan-akan ini isyarat kepada orang-orang Quraisy agar mereka juga bertobat kepada Allah. Sebagaimana mereka mengetahui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka tahu siapa Muhammad di tengah-tengah mereka. Allahu Akbar. Jemaah rahmatullah, setelah itu di tema keempat surah Al-Qalam yang sudah kita tadabburi di pertemuan sebelumnya, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dari ayat 34. Bagaimana Allah kemudian menjelaskan afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Allahu Akbar. Tidak akan pernah sama di hadapan Allah, di mata Allah, orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman di dunia dan kelak mereka di akhir. Kata Allah, inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Orang-orang beriman kelak di sisi Allah pada hari kiamat bukan cuma satu surga. Bukan cuma satu surga. Jannatin na'im. Ada surga-surga yang banyak. Yang Allah janjikan bagi setiap di antara mereka. Allahu Akbar. Satu surga itu, sebagaimana disebutkan dalam riwayat jemaah rahmatullah, satu surga luasnya ma bainas sama'i wal ard, milik orang-orang yang beriman. Itu baru satu surga. Lalu bagaimana ketika Allah mengatakan inda rabbihim, bagi orang-orang yang beriman di sisi Tuhan mereka
bukan cuma satu surga, jannatin na'im. Allahu akbar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tajri min tahtil anhar. Allahumma arhamna, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dan Allah jadikan kita di antara ahlul jannah, ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian Allah juga menjelaskan bagaimana kondisi orang-orang kafir kelak di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yukshafu an sa'aq wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un." Pada hari kiamat, ketika kondisi hari kiamat yang semakin menakutkan, semakin mengguncang pada saat itu, orang-orang beriman ketika memandang Tuhannya, orang-orang beriman pada hari kiamat akan bersujud semuanya kepada Allah. Allahu Akbar. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi, bahwa tidak ada orang beriman pada hari kiamat kecuali ketika sudah melihat Tuhannya, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, kecuali saat itu kharru sujada. Setiap mukmin laki-laki dan perempuan akan bersujud di hadapan Allah. Lalu orang-orang kafir, orang-orang munafik ketika melihat orang-orang beriman bersujud, mereka pun hendak, mereka pun ingin, mereka pun mau memaksa untuk sujud. Kata Allah, fala yastati'un. Ada orang-orang yang Allah haramkan, Allah tidak perkenankan untuk bisa sujud pada hari kiamat. Siapa mereka? Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Hari itu orang-orang yang tidak bisa sujud. Jamaah rahmatullah, sampai di sini ini poin yang sudah saya tegaskan di pertemuan sebelumnya, akan tetapi hari ini kembali saya ingatkan, perhatikan pasangan-pasangan kita, perhatikan anak-anak kita, perhatikan cucu-cucu kita. Adakah mereka orang-orang yang senantiasa sujud rukuk di hadapan Allah? Jika tidak, hati-hati. Khasyiatan absaruhum, orang-orang yang tidak bisa sujud nanti di hadapan Allah. Lalu wajah mereka menjadi hina, tertunduk hina di hadapan Allah. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Mereka adalah orang-orang yang di dunia, di kehidupan di dunia, dulu di dunia, yud'auna ila sujud. Mereka diajak, mereka dipanggil, mereka dinasihati untuk sujud di hadapan Allah, wa hum salimun. Namun enggan, menolak untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sehat, mereka mampu untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mampukan kita di antara hamba-hambanya yang memperbanyak sujudnya di hadapan Allah. Allahu Akbar. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sujudmu adalah sebab Allah tinggikan derajatmu. Semakin banyak kita bersujud, maka semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan busyra, berita gembira dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk wahai umat Islam, untuk wahai umat Muhammad, untukmu wahai yang merindukan perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin surganya didekatkan dengan surga Nabi, perbanyak sujud. Perbanyak sujud ketika Allah masih berikan kepada engkau karunia, kesehatan, umur yang panjang. Karena akan ada waktu ketika engkau ingin sujud, tetapi ajal, waktu yang telah dijanjikan Allah akan datang kepada setiap di antara kita. Jamaah rahmatullah, ini kira-kira materi yang sudah kita bahas dalam surah Al-Qalam di 4 sesi pertemuan sebelumnya. Allahu Akbar. Surah Al-Qalam sebagaimana yang sudah kita jelaskan adalah surah keempat menurut sebagian besar ulama. Karena urutan surah dalam Al-Quran itu, jamaah rahmatullah, atau urutan turunnya surah, ini juga khilaf di kalangan ulama. Akan tetapi di antara yang banyak dikuatkan ulama, surah yang pertama adalah Al-Alaq, yang kedua adalah Al-Muddathir, yang ketiga adalah Al-Muzammil, dan yang keempat jemaah rahmatan Allah Subhanahu wa taala adalah surah Al-Qalam yang saat ini kita tadabburi dan sudah sampai pada sesi terakhirnya. Allah menutup surah Al-Qalam jemaah rahmatan Allah. Masih ingat kita mengatakan bahwa surah ini juga disebut oleh ulama dengan surah Muhammad. Kenapa disebut dengan surah Muhammad? Karena semua isi kandungan surah ini berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita perhatikan ayat 44 sampai ayat ke-52, jamaah rahmatullah, tema besar dari penggalan terakhir surah Al-Qalam ini adalah ancaman Allah kepada orang-orang kafir Quraisy. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir Quraisy serta perintah Allah kepada nabinya untuk senantiasa bersabar.
Allahu Akbar. Kita mulai dari ayat ke-44. Apa pelajaran hidayah, tadabbur yang bisa kita petik dari sesi terakhir surah Al-Qalam ini. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allahu Akbar. Jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah berfirman kepada kekasihnya Muhammad dan kepada orang-orang Muhammad, urusan dengan orang-orang yang mendustakan perkataanku bihadzal hadis, yaitu Al-Quran, kelak kami akan hukum mereka beransur-ansur min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Allahu Akbar. Allah tidak akan pernah diam dari orang-orang yang memusuhi nabinya. Allah tidak akan pernah diam dari orang-orang yang memusuhi kekasih-kekasih Allah, aulia Allah. Maka siapapun orang-orang yang mendustakan kebenaran yang diturunkan Allah kepada nabi dan rasul yang diutus, hanya ada dua kemungkinan. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah Allah segerakan azab kepada mereka. Maka di ayat ini kan Allah mengatakan, fadharni, wahai Muhammad, serahkan kepadaku. Serahkan kepadaku, wahai Muhammad. Karena orang-orang yang mendustakan orang-orang yang mendustakan Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, hanya ada dua kemungkinan. Satu, istijal. Allah segerakan azab kepada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, istidraj. Istidraj. Apa itu istidraj? Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka secara beransur-ansur. Apa itu istidraj, jemaah rahmat Allah? Ketika mereka mendustakan, memusuhi para nabi dan rasul, Allah tetap membukakan dunia kepada mereka. Allah tetap memberikan nikmat untuk melihat apakah mereka kemudian bersyukur kepada Allah atau semakin tenggelam dalam kesesatan mereka dalam memusuhi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua. Ada dua yang Allah lakukan kepada orang-orang yang mendustakan nabi dan rasul. Yang pertama apa? Istijal. Allah segerakan azab. Dan itu sering kita dengar bagaimana umat-umat terdahulu yang Allah segera kepada mereka. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, kalaupun tidak disegerakan azabnya, wahai Muhammad, kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kalau tidak disegerakan azab, yang kedua yang disebut dengan istijal, disegerakan azabnya kepada mereka, dan mereka yang membuat Allah kemudian menyegerakan azab kepada mereka. Yang kedua, kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang kedua, kata Allah, kami akan berikan kepada mereka istidraj. Dan ini yang sering diingatkan oleh ulama jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bahaya istidraj. Apa itu istidraj? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan tidak sedikit orang ketika dia kemudian Allah bukakan nikmat, Allah berikan karunia kepada mereka, lalu kemudian banyak bermaksiat kepada Allah, lalu mendapati kok semakin bermaksiat, semakin dibukakan Allah dunia kepada mereka. Hati-hati. Ini yang disebut dengan apa? Istidraj. Sebagaimana penyakit ini bisa menimpa orang kafir, istidraj juga bisa menimpa orang beriman sehingga tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah ketika semakin dibukakan dunia kepada mereka, ketika mereka semakin dilimpahkan karunia oleh Allah, ternyata mereka semakin bermaksiat kepada Allah.
ternyata mereka semakin jauh dari Allah, semakin berpaling kepada Allah, maka ini namanya istidraj. Hati-hati, ini tazkirah, peringatan bagi setiap di antara kita. Jangan-jangan kita merasa bahwa kita merasa aman dengan maksiat yang kita lakukan, kita merasa aman dengan dosa yang kita lakukan, karena ternyata nikmat karunia Allah tidak berkurang yang Allah berikan kepada kita. Jangan-jangan kita sedang teristidraj oleh syaitan. Kita sedang merasa aman dari azab Allah dengan semua karunia yang Allah berikan, sebagaimana yang dirasakan oleh orang kafir terdahulu. Maka Allah katakan kepada Muhammad, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Ayat ke-45 ini penjelasan tentang istidraj. Apa itu istidraj? Wa umli lahum, istidraj kata Allah, aku memberikan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku, mendustakan nabi dan rasul yang aku utus. Wa umli lahum, aku berikan tenggang waktu kepada mereka. Inna kaidi matin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, rencanaku amat sangat teguh adanya. Inna kaidi matin. Allahu Akbar. Jemaah rahmat Allah. Ibu-ibu majelis taklim Rabbani dimanapun berada. Satu pelajaran penting di sini, atau dua kita ambil. Yang pertama adalah ada dua cara yang Allah lakukan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang mendustakan agama Allah. Yang pertama, jemaah rahmat Allah segerakan azab kepada mereka, sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran umat-umat yang mendustakan Nabi dan Rasul. Di antara mereka ada yang Allah segerakan azab kebinasaan bagi mereka. Yang kedua, di antara bentuk azab Allah kepada orang-orang kafir adalah istidraj. Dan ini juga peringatan bagi setiap di antara kita tentang bahaya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah ketika seseorang bermaksiat, ketika seseorang merasa jauh dari Allah, ketika seseorang banyak melakukan dosa, lalu kemudian merasa bahwa ternyata nikmatnya tidak berkurang. Semakin dia bermaksiat, semakin bertambah nikmatnya, semakin mudah dunia itu dia dapatkan. Hati-hati. Ini tanda-tanda ciri-ciri istidraj. Dan ini di antara bentuk Allah mengazab orang-orang kafir. Dalam Quran surah Al Imran ayat 178 Allah berfirman, "Wala yahsabanna alladhina kafaru," dan jangan sekali-kali. Quran surah Al Imran ayat 178. "Wala yahsabanna alladhina kafaru," dan jangan pernah orang-orang kafir itu mengira annama numli lahum khairun li anfusihim, ketika kami tangguhkan, ketika kami undur azab bagi mereka, kebinasaan bagi mereka, khairun li anfusihim, itu baik bagi mereka. Allahu Akbar. Innama numli lahum, ini hikmahnya. Apa tujuan Allah menangguhkan? Apa tujuan, apa hikmah kenapa Allah terkadang tidak menyegerakan kebinasaan bagi orang-orang yang zalim, memusuhi agama Allah, memusuhi syariat Allah, memusuhi Al-Quran? Kenapa ada orang kok aman-aman saja? Sudah lama betul dia melakukan penistaan, sudah lama betul dia memusuhi agama Allah, memusuhi kekasih-kekasih Allah, memusuhi orang-orang beriman. Tetapi kenapa Allah tidak menurunkan azab bagi mereka? Kenapa Allah tidak segerakan? Ingat, ada dua cara Allah mengazab orang-orang kafir. Satu, Allah segerakan azab. Yang kedua, istidraj. Allah tangguhkan, Allah undur untuk waktu yang ditentukan. Dan ternyata hikmahnya kata Allah dalam Quran surah Al Imran ayat 178, "Innama numli lahum," sesungguhnya kami kata Allah mengundurkan azab, mengundurkan kebinasaan, mengundurkan kehancuran bagi orang-orang yang melakukan kezaliman di atas muka bumi ini, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Semakin mereka zalim, semakin mereka berkuasa, semakin mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ternyata ada hikmah di balik itu. Kata Allah, "Innama numli lahum," sesungguhnya kami tangguhkan kehancuran, kebinasaan bagi mereka, liyazdadu
ithma, Allahu Akbar, agar mereka pun semakin lama berdosa, semakin mereka lama melakukan kezaliman di atas muka bumi Allah, liyazdadu ithma, itu berarti mereka juga akan semakin bertambah dosanya di hadapan Allah. Lalu akhirnya kata Allah, walahum adzabun muhin. Innalillah. Ketika mereka dimatikan oleh Allah, ketika mereka kemudian dipanjangkan umurnya zaman rahmat Allah, dan terus dalam maksiat, dosanya, pendustaannya kepada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, ternyata yang disiapkan bagi mereka, walahum adzabun muhin. Ada azab yang menghinakan mereka yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah rahmat Allah, Allah jauhkan kita, Allah hindarkan kita dari istidraj. Merasa aman dengan maksiat, merasa aman dengan dosa-dosa kita, karena ternyata nikmat tidak berkurang, karena ternyata semakin kita jauh dari Allah, semakin kita berpaling, semakin Allah berikan karunia dan nikmat. Hati-hati, ini istidraj. Semoga Allah jaga kita dan Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kafir Quraisy. Am tas'alhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Apakah engkau, hai Muhammad, meminta bayaran kepada orang-orang kafir Quraisy ketika engkau menyampaikan Quran kepada mereka, ketika engkau mendakwahi mereka, ketika engkau mendatangi perkumpulan-perkumpulan mereka, wahai Muhammad, ketika engkau memasuki pasar-pasar di Quraisy, ketika engkau mendatangi mereka, wahai Muhammad, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Apakah engkau, wahai Muhammad, meminta bayaran dari dakwah-dakwahmu, wahai Muhammad? Apakah engkau, wahai Muhammad, ketika menyampaikan Quran, ketika menyampaikan risalah Tuhanmu, meminta bayaran kepada orang-orang kafir Quraisy sehingga fahum min maghramin muthqalun, sehingga mereka merasa berhutang dan merasa berat untuk menerima hidayah, menerima kebenaran, untuk menerima Quran yang kau bacakan kepada mereka. Allahu Akbar. Jamaah rahmat Allah, ayat ini bukan berarti Allah tidak tahu bahwa Nabi Muhammad tidak minta bayaran. Allahu Akbar. Nabi Muhammad tidak pernah meminta bayaran ketika mendatangi, mendakwahi orang-orang kafir Quraisy. Tapi ini celaan kepada orang-orang kafir Quraisy. Kenapa mereka tidak mengikuti Muhammad? Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah meminta bayaran, tidak meminta imbalan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mendatangi Abu Jahal, ketika Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy di Bukit Safa, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai bertanya, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kalau saya mengatakan bahwa di belakang gunung ini ada pasukan yang mengintai dan siap menyerang kalian, akuntum musaddiqiyah, apakah kalian mempercayai ucapanku, wahai orang-orang Quraisy? Maka semuanya menjawab, qalu na'am, kami pasti percaya. Lalu Nabi kemudian mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, qulu la ilaha illallah, wahai orang-orang Quraisy, katakan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung di hadapan Allah. Qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah tasudul arab wal ajam, kalian akan berkuasa di jazirah Arab bahkan di luar jazirah Arab. Akan tetapi kebanyakan orang-orang Quraisy menolak dakwah Quran, risalah, tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran pertama dari ayat ke-46, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua, jamaah rahmatullah, ayat ini menurut ulama menjadi dalil ketika mencari guru. Sebagaimana ini adab bagi setiap guru ketika mengajarkan Quran kepada manusia, kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Apa itu? Kalau cari guru, maka carilah guru yang tidak menentukan bayaran. Carilah guru yang tidak meminta bayaran. Kalau nggak dibayar, dia nggak mau ceramah. Adapun kalau kemudian ada hadiah yang diberikan, walillahil hamd. Ini adalah karunia dari Allah.
yang wajib disyukuri kepada Allah. Kalaupun tidak diberikan, wala ajru rabbi khairu wa abqa. Kalaupun sudah mengajarkan ilmu, mengajarkan Quran, lalu kemudian tidak mendapatkan hadiah dari orang yang diajarkan, maka orang-orang beriman akan meyakini pahala balasan yang dijanjikan Allah jauh lebih baik. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Apa yang Allah janjikan dari mengajarkan ilmu, dari mengajarkan satu ayat di akhirat jauh lebih baik, jauh lebih kekal dari apa yang didapatkan di dunia ini. Maka ini diantara ibrahnya, faedahnya. Allahu Akbar. Kalau cari guru, yang dilihat adalah keberkahannya. Dan carilah yang tidak mematok dan tidak menentukan. Nanti setelah ada kesepakatan baru mau mengajar. Dan ini Allah tegaskan dalam Quran surah Yasin ayat 21. Bukan cuma di ayat ini ya. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqanun. Hai orang-orang Quraisy, apakah Nabi Muhammad minta bayaran kepada kalian sehingga kalian tidak mengikuti Muhammad? Muhammad tidak minta bayaran kepada kalian. Dalam Quran surah Yasin, jemaah rahmatullah, ayat 21. Ayat 21. Dan ini pelajaran kita petik dari ayat 46 surah Al-Qalam ini. Ketika mencari guru, maka carilah guru yang tidak menentukan, tidak meminta bayaran kepadamu. Ya. Dalam surah Yasin dengan tegas Allah katakan ini perintah dari Allah, ittabi'u. Sebelum saya lanjut, mudah-mudahan ceramah saya tidak disalahfahami, apalagi nanti ada yang potong lalu kemudian dibenturkan dengan ustadz-ustadz yang lain. Wal'iyadzubillah, di antara fitnah yang hari ini terjadi adalah munculnya orang-orang yang tidak punya adab, memotong ceramah lalu kemudian mengaitkannya, membenturkannya dengan ceramah asatidz. Kalau ada orang yang berperilaku seperti ini, sengaja edit, memotong video-video hanya untuk membenturkan satu ustadz dengan ustadz yang lain, ini adalah tukang fitnah, namam. Dan Muhammad SAW mengatakan, la yadkhulul jannata namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang sukanya pekerjaannya itu mengadu domba. Apalagi yang diadu domba adalah orang-orang yang berilmu. Jamaah rahmatullah, saya tidak menyalahkan kalau ada ustadz mungkin ketika dia diminta ceramah atau diminta menyampaikan ilmu, dia menentukan, wallah itu hak dia. Akan tetapi jika kita kembali kepada Quran, maka sebaiknya, afdalnya, muru'ah, adab dalam mengajarkan ilmu adalah tidak meminta bayaran, tidak menentukan, itu afdalnya. Itu yang menjadi anjuran Quran. Ini manhaj Quran dalam berdakwah. Kalau ada maka itu karunia dari Allah. Kalau tidak ada, walal akhiratu khairu. Ketika mengajarkan ilmu itu akan habis dalam sepekan atau bahkan sebelum sepekan. Tapi apa yang diberikan Tuhanmu, kesehatan, kemudahan, kebaikan yang tidak pernah engkau sangka-sangka ketika mengajarkan ilmu, itu jauh lebih baik. Maka ayat ini juga nasihat bagi al-faqir. Semoga Allah istiqamahkan insyaallah jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahnya dipertemukan dengan guru-guru yang mengajarkan kepada kami, berbuatlah untuk agama Allah, ajarkan Quran dan jangan pernah hitung-hitungan. Allahumma amin. Nah, dalam surah Yasin apa kata Allah? Ittabi'u, ikuti wahai orang-orang beriman, man la yas'alukum ajra, siapa yang tidak meminta upah, bayaran kepada kalian, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang-orang sepertinya harus kita ikuti? Kenapa kita ketika mencari guru, cari guru yang tidak menentukan bayarannya? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Satu, karena ini perintah Allah. Ittabi'u, ikuti oleh kalian. Siapa yang harus kami ikuti ya Allah? Man la yas'alukum ajra. Siapa yang tidak minta bayaran. Walau kemudian juga jamaah rahmatullah bukan berarti sama sekali kita tidak boleh mengambil hadiah. Yang tidak boleh adalah meminta, yang tidak boleh adalah menentukan. Adapun kalau kemudian diberikan hadiah, hadza fadlun min Allah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka harus diikuti?
wa hum muhtadun. Karena mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma terpenting bagi kita. Satu, ketika mencari guru, carilah guru yang tidak meminta dan menentukan bayaran. Kenapa ya? Baca surah Yasin ayat 21. Ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra wa hum muhtadun. Yang kedua, dan ini salah satu nasihat wasiat dari guru kami. Dulu Masya Allah guru kami, ayat ini termasuk ayat yang sering beliau ulang-ulang ini ketika kami masih menjadi santri di salah satu pesantren di daerah Bone, Darul Hufaz, yang Masya Allah pesantrennya itu gratis, tidak minta bayaran sedikit pun kepada santri dan tidak boleh meminta-minta kepada masyarakat, bahkan dalam bentuk proposal. Allahu Akbar, menjadi nikmat bagi Al-Fakir, 7 tahun bisa menimba ilmu, belajar, berdakwah, berjuang dari guru-guru yang Masya Allah, sebagaimana yang Allah sifati dalam Quran surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra wa hum muhtadun. Yang kedua, pelajaran Quran dari ayat 46 ini, jemaah rahmat Allah, ini nasihat, tauji, mau'izah, nasihat, tauji, mau'izah bagi setiap dai, bagi setiap guru yang ingin mengajarkan ilmu, agar tidak hitung-hitungan, agar tidak memandang dunia menjadi patokan dalam mengajarkan ilmu. Ajarkan ilmu dan jangan pernah menentukan, karena pada akhirnya Allah yang akan memberikan balasan terbaik. Dan mohon doanya kepada seluruh jamaah agar Allah istiqomahkan insya Allah untuk senantiasa berbagi ilmu. Dan saya doakan kepada seluruh jamaah, jangan cuman kemudian mencatat, mendengarkan lalu mencatat ilmu. Sebaik-baik orang yang mendengarkan ilmu adalah yang juga mengajarkan ilmu, bahkan kepada orang-orang terdekatnya, kepada anaknya, kepada cucunya. Kita lanjut jamaah rahmatullah, ayat 47. Am indahumul ghaib fahum yaktubun. Ataukah mereka orang-orang kafir Quraisy mengetahui yang gaib, fahum yaktubun, sampai mereka bisa menulis perkara-perkara gaib tersebut. Allahu Akbar. Sampai di sini jamaah rahmatullah, ayat 47 ini juga ada pelajaran ibrah, hidayah penting bagi setiap di antara kita. Apa itu? Bahwa tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Hari ini berapa banyak dari kaum muslimin tergelincir dalam kesyirikan karena tidak memahami perkara gaib dengan benar. Di awal surah Al-Baqarah, ketika Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa sifat ciri orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mengimani perkara gaib. Perkara gaib itu bukan untuk difikirkan, bukan untuk dibahas sampai menghabiskan waktu kita. Perkara gaib itu untuk diimani. Kewajiban kita sami'na amanna ya rabbana, kita imani. Hari ini jemaah rahmatullah, ini yang banyak menggelincirkan saudara-saudara kita. Bagaimana kemudian akhir-akhir ini viral di tengah-tengah kita, di antara yang memenuhi ruang media sosial kita adalah perdebatan antara dukun yang kemudian merasa tersinggung karena pekerjaan mereka disenggol, karena mereka dikatakan tidak sesuai dengan syariat Islam. Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit khususnya ketika kita sudah masuk ke daerah. Allahu Akbar. Ini yang menjadi penguat bagi Al-Fakir. Kenapa kemudian membagi waktu 2 pekan di Jakarta dan 2 pekan di daerah? Pengetahuan saudara kita yang ada di daerah jauh lebih sedikit dibanding saudara-saudara mereka yang di kota. Allahu Akbar. Di Jakarta dengan mudah kemudian menghadiri majelis ta'lim, baik itu yang offline yang Masya Allah sudah mulai terbuka hari ini, atau kemudian pengajian yang masih online. Akan tetapi saudara-saudara kita di daerah yang banyak kemudian tergelincir karena salah memahami perkara gaib, sehingga Allahu Akbar, para dukun yang memang kebanyakan mereka jemaah rahmatullah, kalau bukan untuk urusan dunia, urusan syahwatnya, banyak menyesatkan kaum muslimin.
saya pernah bertemu, ada kasus jemaah rahmat Allah, dan ini masih kerabat. Ketika dikatakan kepadanya, kerabat ini pernah melahirkan anaknya yang masih bayi terus meninggal. Lalu kemudian tiba-tiba didatangi oleh dukun, lalu kemudian kata dukun ini, saya bermimpi bertemu dengan anakmu yang meninggal masih kecil, masih bayi, dan anakmu hari ini sepertinya dan dia kelaparan, menangis meminta makan. Saya minta kalau bisa segera potongkan ayam sekian dan buatkan ini yang disampaikan. Allahu Akbar. Lalu kemudian keluarga ini, kerabat ini sampaikan kepada saya, lalu kemudian saya katakan bahwa apa yang diucapkan dukun ini adalah ini dusta terhadap Allah dan Rasulnya. Kenapa? Tidak ada bayi yang lahir kecuali kata Nabi, kalau kedua orang tuanya itu, kata ulama, kalau kedua orang tua bayi itu seorang muslim, maka tidaklah bayi dari muslim yang wafat ketika mereka masih kecil belum balik kecuali akan menjadi anak-anak penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk kita terapkan, untuk kita fahamkan kepada saudara-saudara kita bahwa perkara gaib tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Bahkan apa yang menimpa saya, apa yang menimpa kita esok hari, kita tidak ada yang tahu. Tapi berapa banyak kaum muslimin jamaah rahmatullah yang masih percaya dengan ramalan-ramalan dukun. Oh, nanti ini fulan akan cerai. Oh, nanti kalau kamu nikah dengan ini, dari garis tangannya akan seperti ini. Ya Allah, ya Rahman. Allah tegaskan jamaah rahmatullah dalam Quran surah Al-An'am ayat 59. Quran surah Al-An'am ayat 59, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada, coba perhatikan. La ya'lamuha illa hu. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu perkara gaib. Tidak ada yang tahu tentang rezeki seseorang ke depannya. Tidak ada yang tahu tentang ajal seseorang ke depannya. Tidak ada yang tahu tentang jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala akan apa yang menimpa seseorang di masa yang akan datang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Sebagaimana Allah Maha mengetahui seluruh apa-apa yang ada di darat dan apa-apa yang ada di laut. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah, peringatan bagi kita bahwa di antara perkara yang banyak menggelincirkan saudara kita dalam kesyirikan adalah ketika mereka tidak memahami perkara gaib dengan benar. Bagaimana memahami perkara gaib? La ya'lamuha illahu wa 'indahu mafatihul ghaib. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy tidak mengetahui tentang perkara-perkara gaib, dan tidak ada yang mengetahui perkara gaib illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia yang Maha mengetahui apa yang ada di bumi dan apa yang ada di darat dan apa yang ada di lautan. Bahkan wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Tak satu pun dedaunan yang berjatuhan, berguguran kecuali atas ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut jamaah rahmatullah Allah, kita ke ayat 48. Setelah kita mendapat pelajaran bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah SAW, adalah orang yang tidak tahu perkara gaib. Lalu kenapa mereka mendustakan risalah kebenaran yang disampaikan oleh Muhammad? Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Fasbir. Allahu Akbar. Maka bersabarlah wahai Muhammad. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah wahai Muhammad atas ketetapan Tuhanmu. Wala takun ka sahibil hut. Dan janganlah engkau menjadi seperti yang ada di dalam perut ikan. Siapa yang dimaksud di sini?
Nabi Yunus alaihi salam. Idh nada wa huwa makdzum. Ingatlah ketika dia berdoa, ketika dia bermunajat kepada Tuhannya dalam keadaan bersedih. Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah, di ayat 48 ini ada beberapa ibrah, pelajaran, hidayah, petunjuk penting bagi setiap di antara kita. Satu, dakwah itu berat. Dakwah itu berat. Merubah masyarakat bukanlah perkara mudah. Merubah kebiasaan masyarakat yang sudah lama mereka lakukan dan itu bertentangan dengan syariat Allah, bahkan bisa menjerumuskan mereka dalam kesyirikan, bukanlah perkara mudah. Sebagaimana mengajak manusia zaman rahmatullah kepada kebenaran bukan perkara mudah. Maka siapapun yang senantiasa mengajak manusia kepada kebenaran, dan ini Masya Allah pengingat, penguat bagi seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani, fasbir. Salah satu bekal terbaik menjadi pengurus Majelis Ta'lim. Kalau tidak punya bekal ini, maka tidak akan kuat. Setelah 1 bulan, 2 bulan, biasanya jemaah rahmatullah akan berhenti, lalu kemudian sudah tidak aktif lagi menjadi pengurus Majelis Ta'lim. Karena tidak punya bekal wajib yang dimiliki oleh siapapun yang mengajak manusia kepada kebaikan, siapapun yang menyuruh manusia ke jalan Allah. Apa bekal tersebut? Yang pertama adalah as-sabar. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah wahai Muhammad atas ketetapan Tuhanmu. Innaka la tahdi man ahbabt. Allah ingatkan dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbab. Sesungguhnya engkau tidak memberi hidayah kepada siapapun yang engkau inginkan, yang engkau sukai wahai Muhammad. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Bahkan berulang-ulang di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-Ghasyiyah, dalam surah Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menegaskan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama anta mudzakir, bahwa tugas Nabi Muhammad, tugas para dai, tugas para ulama bukan memberikan hidayah. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Fadzakir, berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Fadzakir, berilah peringatan, kata Allah, innama anta mudzakir, karena tugas wahai Muhammad, tugas wahai para dai, tugas wahai para ulama, mudzakir adalah hanya memberi peringatan. Setelah itu, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah atas ketetapan Tuhanmu. Kalau kemudian mendapatkan ujian ketika berdakwah, difitnah, dituduh, disebut melakukan makar, sunnatullah, ini adalah sunnatullah terhadap mereka yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal Allah sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, setiap nabi, setiap yang mengikuti nabi dalam menyeru manusia ke dalam kebenaran, kata Allah, aduwan syayatinal insi wal jin, setiap nabi yang menyuruh manusia ke jalan Allah itu pasti punya 2 musuh. Siapa musuh mereka? Syayatinal insi wal jin. Syaitan dalam bentuk manusia, sebagaimana musuh para nabi dan rasul, dan siapapun yang mengikuti dakwah para nabi dan rasul, musuh mereka ada 2. Yang pertama adalah syayatinal ins, syaitan dari manusia. Yang kedua adalah syayatinal jin, syaitan dari bentuk atau kalangan jin, sebagaimana ini disebutkan Allah dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas, dari kalangan dari syaitan jin ataupun kemudian manusia. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersabar, dan ini nasihat bagi setiap di antara kita yang mengajak manusia kepada Al-Quran, yang mengajak manusia kepada kebaikan, tugas kita hanya mengajak.
Tugas kita supaya tidak merugi di hadapan Allah adalah memberi peringatan. Kalau kemudian itu sudah kita lakukan, maka kita sudah melakukan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Adapun hidayah, mereka dapat hidayah atau tidak, urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini terus diingat. Keberhasilan dakwah kita jamaah rahmatullah Allah, keberhasilan kita dalam mengurus majelis taklim bukan diukur dari banyaknya jamaah yang hadir. Allahu Akbar, ini Masya Allah sukses mengurus majelis taklim. Kenapa? Allahu Akbar, yang ikut pengajiannya ribuan, ratusan setiap pengajian. Tapi setelah 10 tahun pengajian ini bubar. Jamaah rahmatullah Allah, keberhasilan dakwah sekali lagi tidak diukur dari banyaknya jumlah orang yang ikut. Bukankah Nabi dalam hadis mengatakan, "Urida alayya al-anbiya." Allah perlihatkan kepadaku nabi-nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Faminhum nabi, di antara para nabi tersebut ada yang cuman pengikutnya hanya 3. Bahkan di antara mereka kata Rasulullah, ada yang pengikutnya cuma 2, bahkan ada nabi pengikutnya 1. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabiyyun laisa lahu atba'. Ada nabi yang Allah perlihatkan kepadaku tidak punya pengikut sama sekali. Apakah kita ingin mengatakan bahwa jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nabi ini gagal? Nabi gagal dalam berdakwah karena tidak punya pengikut. Kalla wallah, jelas kita tidak akan berani mengatakan itu karena dia seorang nabi, tidak mungkin gagal. Allah tidak akan mungkin memilih orang yang salah. Tapi terus bagaimana? Dia telah sukses dalam berdakwah. Kenapa? Ia telah bersabar, ia telah istiqamah melakukan perintah Tuhannya, berdakwah di tengah masyarakat. Akan tetapi Allah yang maha berkehendak tidak memberikan hidayah. Maka mudah-mudahan insya Allah seluruh pengurus majelis taklim Rabbani senantiasa diistiqamahkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita berdakwah? Sampai kapan kita mengajak manusia kepada kebenaran? Sampai kapan kita memberikan peringatan di tengah keluarga kita, di tengah sahabat-sahabat kita? Sampai ajal mau datang menjemput kita. Dan semoga ketika itu datang kita termasuk yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara orang-orang yang sabar, bekal yang wajib dimiliki siapapun yang berdakwah. Semoga Allah karuniakan kepada kita kesabaran, senjata terbaik untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 Allah mengingatkan kepada setiap orang-orang beriman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Senantiasalah kalian memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar sebagaimana dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Karena sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang senantiasa Allah khusyukkan, Allah lembutkan hati-hati mereka. Allahu Akbar, jamaah rahmatullah. Tidak ada orang di antara kita yang diuji oleh Allah, tidak ada orang di antara kita yang bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Tidak ada di antara kita yang ketika datang musibah kepadanya lalu ia bersabar di atas ujian, bala, musibah yang menimpanya, kecuali pada hari kiamat di antara amal ibadah yang akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah adalah ketika kita melihat pahala dari sabar kita di dunia. Pahala sabarnya kita melakukan perintah Allah. Pahala dari sabarnya kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Pahala dari sabarnya kita menerima takdir, ketetapan-ketetapan Allah. Sabar melakukan perintah Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar ketika diuji, ketika musibah datang kepada kita. Allah sebutkan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, di antara amal ibadah yang pahalanya tidak terbatas. Allahu Akbar. Salat itu kan pahalanya disebutkan, baca Quran itu pahalanya disebutkan, sedekah itu disebutkan imbalan lipatan pahalanya dalam Al-Quran. Tetapi ada ibadah yang disebutkan dalam Quran sebagaimana dijelaskan Nabi dalam hadis, jamaah rahmatullah, pahalanya, balasannya tidak terbatas di hadapan, tidak terbatas di sisi Allah. Di antaranya adalah puasa. Kata Allah dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bihi. Nanti di hari kiamat Allah akan perlihatkan pahala puasa-puasa kita yang tidak terbatas. Dan ternyata jamaah rahmatullah bukan cuma puasa yang pahalanya tidak terbatas. Sabarmu ketika kena musibah, sabarmu melaksanakan perintah Allah, sabarmu meninggalkan maksiat walau godaannya sangat berat,
Allahu Akbar. Ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, pahalanya juga tidak terbatas di hadapan Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, Innama yuwaffas sabirun Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala-pahala mereka kelak dengan pahala yang tidak terbatas. Mudah-mudahan jemaah dirahmati Allah, Allah karuniakan kepada kita sifat sabar. Allah pilih kita, Allah jadikan kita di antara mereka yang senantiasa disabarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kedua dari ayat ke-49 ini. Jemaah dirahmati Allah, belajar dari Nabi Yunus alaihi salam ketika Allah mengatakan ayat 48 dan ayat 49, wala takun ka sahibil hut, wahai Muhammad, bersabarlah engkau dengan ketetapan Tuhanmu di tengah ujian-ujian dakwah. Dan siapapun yang mengkaji sirah Nabi Muhammad, Allahu Akbar, jemaah rahmat Allah, saya sangat berharap ketika jamaah kelak pergi haji atau umrah, agar ketika di Mekah tidak hanya terpukau dengan bangunan-bangunan yang tinggi, ketika datang umroh ke Mekah tak hanya kemudian fokus kepada Allahu Akbar barang-barang yang dijual di mall. Jemaah dirahmati Allah, selain tawaf yang perlu kita ingat, Makkah dan kota yang ada di sekitarnya, Makkah dan sekitarnya, Ka'bah dan sekitarnya adalah saksi kesabaran sahabat-sahabat Rasulullah, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah tinggal di Tor Zamzam. Jemaah dirahmati Allah, di dekat Tor Zamzam ada rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang menjadi saksi keteguhan Abu Bakar As-Siddiq mendakwahkan agama Allah di hari-hari pertama dia masuk Islam. Ada yang menjadi saksi bagaimana keteguhan Abu Bakar As-Siddiq membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak jauh dari di sisi barat dari Masjidil Haram, di sisi barat dari Ka'bah, ada rumah Khadijah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Salah satu tempat yang paling berkah selain Ka'bah yang ada di kota Makkah. Bagaimana tidak, rumah Sayyidah Khadijah adalah rumah yang paling banyak Allah turunkan wahyu di dalamnya. Setidaknya ketika kita sampai di kajian rahmatullah, walau memang ini agak berat kalau tidak diingatkan, mengingat terkadang kita terpukau dengan bangunan-bangunan yang ada. Mestinya ini apa yang ada sekarang ini tidak melupakan kita bahwa di tempat kita berdiri, di tempat kita berada, dulu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan keteguhan, kesabaran mereka di atas Islam, di atas tauhid, di atas la ilaha illallah. Di timur Masjidil Haram itu nanti ketemu dengan rumah Nabi yang sekarang menjadi perpustakaan. Lalu kemudian ada Syi'ab Abi Thalib atau tempatnya Abu Thalib radhiyallahu an, tempatnya Bani Hashim, di mana dulu Nabi selama 3 tahun pernah dibaiat. Kita lanjutkan jemaah rahmat Allah. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat 48, 49 sampai 50, belajar dari Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi, wala takun ka sahibil hut, dan janganlah engkau seperti Yunus yang ada dalam perut ikan. Idnada wa huwa makdzum, ketika dia berdoa dalam keadaan bersedih. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih, seandainya ia tidak mendapatkan nikmat karunia dari Tuhannya, lanubidza bil 'ara'i wa huwa madhmum, maka ia akan dilemparkan kepada yang terus lagi terhina. Fajtabahu rabbuh, tetapi Yunus dipilih oleh Tuhannya. Faja'alahu minas salihin, dan Allah jadikan Yunus sebagai orang-orang yang saleh. Allahu Akbar. Apa yang kemudian tidak boleh diikuti Nabi dari Nabi Yunus? Wala takun ka sahibil hut, jangan seperti Yunus ibn Matta yang ada dalam perut ikan. Jemaah rahmat Allah, ini masih ada hubungannya dengan sebelumnya. Bersabarlah Muhammad. Karena kita tahu, Allahu Akbar, 13 tahun dakwah Nabi Muhammad di Mekah sebelum hijrah.
ini dipenuhi dengan ujian yang sangat berat, baik kepada Nabi, kepada istri Nabi, kepada putri-putri Nabi, kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Bilal yang kemudian disiksa, ada keluarga Yasir, suami istri dan anaknya yang disiksa. Yasir disiksa, istrinya Sumayyah bahkan meninggal syahid, disiksa putranya Ammar, dipaksa untuk kemudian murtad oleh orang-orang kafir Quraisy. Jemaah rahmat Allah, lalu kemudian Allah ingatkan, wahai Muhammad, bersabarlah dan janganlah engkau seperti Yunus yang ada dalam perut ikan. Ada apa dengan Nabi Yunus alaihissalam? Ini pelajaran bagi kita jemaah rahmat Allah, pelajaran bagi siapapun yang berdakwah. Bersabar apapun yang menimpamu. Karena siapapun yang berdakwah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau begitu nggak usah berdakwah, Ustaz. Ya tidak ada paksaan dalam agama, tetapi siapapun yang tidak menjadikan hartanya, ada bagian dakwah di situ. Yang tidak menjadikan ilmunya, ada bagian dakwah di situ. Yang tidak menjadikan tenaganya, ada dakwah di situ. Yang tidak menjadikan umurnya, ada dakwah di situ. Dan dakwah itu nggak mesti harus ceramah. Mohon diingat, dakwah tidak mesti harus ceramah. Kita bisa berdakwah dengan tulisan, kita bisa berdakwah dengan perilaku kita bisa berdakwah dengan harta yang kita miliki. Yang tidak berdakwah, ada kerugian besar bagi mereka. Sebagaimana Allah sebutkan, innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali beriman, beramal soleh, wa tawasau bil haq, menyeru manusia kepada yang benar, yang keempat wa tawasau bis sabr. Yunus ibn Matta, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus alaihi salam, Allah ingatkan Nabi Muhammad supaya tidak seperti Nabi Yunus. Apa itu? Nabi Yunus yang murka kepada kaumnya. Nabi Yunus yang marah kepada kaumnya. Kenapa Nabi Yunus marah? Karena Nabi Yunus sudah berdakwah di tengah-tengah mereka. Nabi Yunus sudah menyuruh mereka. Nabi Yunus sudah mendakwahi mereka, sudah mendatangi mereka siang malam. Akan tetapi ternyata yang masuk, yang mengikuti dakwah Nabi Yunus itu hanya sedikit. Allah mengingatkan Nabi Muhammad, bersabar wahai Muhammad. Kalaupun saat ini di Mekah hanya sedikit orang yang masuk Islam, kalaupun saat ini di Mekah engkau lebih banyak yang kemudian menentang, memusuhi agama yang risalah yang engkau wahai Muhammad, fasbir li hukmi rabbik, maka tetaplah engkau bersabar wahai Muhammad dengan ketetapan Tuhanmu, dan jangan seperti Yunus ibn Matta yang karena merasa sudah lama berdakwah, karena marah kepada kaumnya yang tidak mau mengikuti Nabi Yunus alaihi salam, maka Yunus kemudian meninggalkan kaumnya. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Pengurus majelis ta'lim, gara-gara kemudian cuma 5 orang yang istiqomah, 10 orang, 15 orang yang istiqomah, akhirnya tinggalkan majelis ta'limnya. Allah ingatkan kita, jamaah rahmatullah, untuk senantiasa bersabar dalam berdakwah. Li hukmi rabbik. Kesuksesan dakwah kita tidak diukur dari banyaknya jamaah, tetapi kesuksesan dakwah kita dilihat dari keistiqomahan, dari kesabaran kita dalam berdakwah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88 Allah ceritakan, Allah kisahkan bagaimana Nabi Yunus ibn Matta wa dhannun, dan pemilik ikan nun atau yang ditelan oleh ikan nun, idzahaba mughadiba. Ingat ketika Yunus meninggalkan kaumnya karena marah. Marah karena apa, Ustaz? Marah karena kaumnya tidak mau mengikuti. Allahu Akbar. Fitrah manusia. Yang jelas ini tabiat kita, suka kalau kemudian banyak yang ikut. Dan ini menjadi betul-betul peringatan bagi kita jamaah rahmatullah. Kalau seorang nabi saja bisa marah melihat kaumnya tidak mau mengikuti peringatannya, lalu bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan jamaah rahmatullah Allah, ini betul-betul menjadi pelajaran penting bagi setiap di antara kita. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiba. Ingatlah ketika Yunus meninggalkan kaumnya karena marah. Fa dhanna an lan naqdir alai. Lalu ia mengira bahwa kami tidak bisa berkuasa atasnya. Fanada fi dhulumat. Maka Yunus berdoa di tengah kegelapan. Sebagaimana disebutkan di ayat 48 ini, idnada, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Yunus berdoa wa huwa maklum, dengan keadaan bersedih. Yang karena doanya ini
Allah karuniakan nikmat kepadanya. Apa doa Nabi Yunus yang kemudian mendatangkan nikmat Allah? Apa doa Nabi Yunus di dalam perut ikan sehingga Allah selamatkan Nabi Yunus dari kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, kegelapan malam saat itu? Apa doa Nabi Yunus jemaah rahmat Allah sehingga Allah selamatkan Yunus ibn Matta? Doa ini juga diabadikan dalam Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita umatnya senantiasa membaca doa Nabi Yunus. Saya berharap mudah-mudahan ibu-ibu majelis taklim Rabbani, Masya Allah, sudah hafal doanya Nabi Yunus. Tapi insya Allah saya yakin betul doa ini sudah sering kita baca. Apa doanya? Kata Nabi, tidak ada orang yang membaca, tidak ada orang beriman membaca doanya Nabi Yunus kecuali Allah akan mengijabah permintaan dan permohonannya. Doa ini diabadikan Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa ant. La ilaha illa ant. Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Inni kuntu minal zalimin. Karena doa ini yang dibaca oleh Nabi Yunus, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih, Allah turunkan karunia kepada Nabi Yunus ibn Matta. Allah turunkan rahmatnya kepada Yunus ibn Matta alaihi salam karena doa yang dibacanya ini. La ilaha illa anta. Kapan dibaca Nabi Yunus? Ketika dalam kegelapan musibah, ujiannya saat itu. Ketika dalam kegelapan perut ikan. Ulama menyebutkan di antara doa yang paling baik dibaca dalam musibah, dalam kesulitan, dalam kegelapan adalah memperbanyak tasbih kepada Allah. Di antaranya doa Nabi Yunus ibn Matta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Segera setelah Yunus membaca doa itu, kata Allah, fastajabna lah, maka kami ijabah doanya. Wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Mudah-mudahan jemaah rahmat Allah, Allah juga mampukan kita mengamalkan doa Nabi Yunus dalam kehidupan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dua ayat penutup dari surah Al-Qalam. Wa iyyakadu alladhina kafaru liyuzliqunaka biabsarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Di ayat 51 jemaah rahmatullah, setidaknya ada 3 pelajaran yang bisa kita petik. Orang-orang kafir, hasad, iri, dengki mereka tidak pernah berhenti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata ulama juga menjelaskan kepada kita tentang bahayanya pandangan hasad. Bahayanya penyakit ain, penyakit mata. Ini diantara pelajaran penting bahwa orang-orang kafir, hasad, kedengkian mereka tidak pernah berhenti. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahaya dari penyakit ain, pandangan hasad, ya, pandangan iri dan dengki. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, al-ainu haq. Penyakit pandangan, penyakit mata itu ada, hak, benar. Walau kana syai'un sabaqal qadr sabaqathul ain. Seandainya kata Nabi ada sesuatu yang mendahului takdir, tapi tidak ada. Semua itu sesuai dengan ketetapan takdir Allah. Tapi seandainya kata Nabi ada sesuatu yang mendahului takdir, maka ain itu akan mendahului takdir. Saya kira jemaah rahmat Allah sudah sering mendengar apa itu penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit mata. Ketika seseorang memandang saudaranya dengan hasad dan dengki, atau ketika seseorang memandang saudaranya dengan takjub lalu lupa membaca doa untuk saudaranya. Contoh, di antara jamaah Masya Allah ada yang baru dikaruniakan mobil baru, kendaraan baru, datang ke pengajian dengan mobil baru. Ada yang memandang dengan hasad.
iri. Ini bisa membuatnya kena penyakit ain, penyakit mata namanya, penyakit ain, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pandangan hasad kepada dia. Dan Allah abadikan di sini wa in kadal ladzina kafaru wa iyakadul ladzina kafaru liyuzliqunak bi absarim. Orang-orang kafir itu wahai Muhammad, mereka ingin membuatmu tergelincir dari wahyu, ingin membuatmu tergelincir dari agama Allah dengan pandangan-pandangan hasad dan iri dengki mereka kepadamu. Yang kedua adalah sebab penyakit mata, penyakit ain zaman rahmatullah Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang tidak bermaksud buruk. Dia tidak bermaksud jahat dengan saudaranya, akan tetapi ketika dia melihat nikmat saudaranya, ia takjub dengan nikmat tersebut. Wow, bagus banget. Lupa mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, kalau melihat sesuatu yang baik yang ada pada diri saudara kita, apa yang kita baca? Masya Allah la quwata illa billah. Atau cukup Masya Allah. Untuk apa zikir ini? Apa manfaat dari doa ini? Supaya menghindarkan saudara kita yang diberi Allah karunia, yang Allah beri nikmat dari penyakit ain atau penyakit pandangan mata tadi yang disebabkan oleh dua. Satu, pandangan mata yang hasad, iri dan dengki, ini bisa membuat kita kemudian jatuh sakit. Bahkan Allah katakan di sini bagaimana mereka berusaha menggelincirkan wahai Muhammad dengan pandangan-pandangan kebencian, hasad, iri mereka kepadamu. Yang kedua, jemaah rahmatullah Allah, sebab ain itu adalah kita tidak bermaksud buruk kepada anak kita tidak bermaksud buruk kepada saudara kita, tetapi kita ada nikmat karunia yang Allah berikan kepadanya, lalu kemudian kita kagum, takjub, lupa mendoakan kebaikan. Mudah-mudahan setelah ini ingat, setiap melihat ada nikmat kebaikan dalam diri siapapun saudaranya, kepada saya atau siapapun di antara kita, jangan lupa melindungi saudara kita supaya tidak kena penyakit pandangan, penyakit ain dengan apa? Menyebut Masya Allah. Melihat ada tetangga yang baru punya bayi, kan biasanya kita nih gemes banget. Makanya tidak sedikit bayi yang baru dibawa keluar dari rumahnya malamnya sakit. Kenapa? Bisa jadi di antara tetangga-tetangga yang tadinya melihat, mencubitnya, tembem banget, lupa membaca zikir, lupa membaca Masya Allah untuk menjaga, melindungi bayi tersebut dari penyakit ain. Sehingga Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan dalam hadis jemaah rahmatullah Allah diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, aktsaru man yamutu ba'da qada'illah, kebanyakan kematian itu setelah takdir Allah, ketetapan dan takdir Allah disebabkan oleh penyakit ain. Aktsaru man yamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan orang mati setelah takdir dan ketetapan Allah yaitu dengan penyakit al-ain. Dari sinilah kemudian ulama mengatakan jangan berlebihan, jangan terlalu kemudian bermudah-mudah menyebar foto-foto kita di media sosial, karena kalau ada orang yang hasad, ada orang yang ingin menyihir, ada orang yang ingin datang ke dukun menyantet kita, mereka akan mengambil sesuatu yang berkaitan dengan kita, foto kita, itu diantara media-media yang digunakan oleh para dukun untuk menyihir. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari penyakit ain. Allahumma amin. Sebagaimana ini juga mengajarkan kita jemaah rahmatullah untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Keluar dari rumah, salah satu zikir yang diajarkan Nabi kepada kita, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada orang yang keluar dari rumahnya membaca zikir ini, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, kecuali akan dikatakan kepadanya, kufita, engkau sudah dicukupkan oleh Allah, wa wuqita, engkau sudah dijaga oleh Allah, wa tanaha anka syaitan, dan syaitan akan menjauh darimu. Pelajaran ketiga jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, lamma sami'u adz-dzikra wa yaqulun innahu lamajnun. Dari dulu memang ternyata orang kafir itu paling benci kalau dengar Quran. Jadi kalau hari ini mendengarkan ada orang menghina Quran, menistakan Quran, marah ketika mendengar Quran, Allahu Akbar. Ternyata memang ini penyakit mereka dari dulu. Jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengarkan Quran wahai Muhammad, maka bertambah kebencian mereka kepadamu. Bahkan bagaimana orang-orang kafir satu sama lainnya saling menyeru, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Bagaimana orang-orang kafir saling mengingatkan satu sama lainnya agar tidak mendengarkan Quran, tidak mendengarkan Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu akan menyihir mereka.
Wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Ini pelajaran terakhir dari surah Al-Qalam. Allahu Akbar. Di akhir Allah tegaskan jamaah rahmat Allah, Al-Quran bukan hanya peringatan bagi kaum muslimin. Al-Quran jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya peringatan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dzikrun lil alamin. Quran itu adalah peringatan bagi semesta alam Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan juga bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, dakwah Islam untuk seluruh alam semesta. Dan ini juga Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Mudah-mudahan jemaah rahmat Allah tadabbur singkat kita ini bermanfaat dan ada pelajaran hidayah yang sudah kita petik dari sesi terakhir surah Al-Qalam ini, dan mudah-mudahan insya Allah Allah mampukan kita mengamalkan setiap ilmu, setiap tadabbur, setiap hidayah yang sudah kita petik dari surah Al-Qalam sesi terakhir ayat 44 sampai dengan ayat 52 yang secara garis besar penggalan terakhir ini jamaah rahmat Allah menjelaskan tentang ancaman Allah kepada orang-orang kafir Quraisy dan perintah Allah kepada kekasihnya Muhammad dan orang-orang yang beriman agar senantiasa bersabar mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup dan sebelum kita buka sesi tanya jawab, seperti biasa kita akan sama-sama membaca surah Al-Asr. Tidaklah sahabat Nabi itu bertemu kecuali sebelum mereka berpisah, mereka saling berwasiat, saling mengingatkan dengan membaca surah Al-Asr. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat wasiat di antara kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Allah berikan nikmat karunia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Saya minta kepada host mengaktifkan mikrofon dan saya mengajak kepada siapapun yang telah bergabung, sama-sama kita perdengarkan, sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan. Saya kembalikan ke host kita Mbak Arisita. Wa iyyak. Terima kasih Ustadz. Ibu-ibu, seperti biasa di akhir sesi adalah sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung unmute atau raise hand atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di room chat. Ada yang ingin bertanya? Belum ada yang bertanya? Saya Mbak Ari. Assalamualaikum. Oh, silakan Mbak Tesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya, kalau melihat dari terjemahan dari ayat 47 itu kan ada di sini pernyataan bahwa ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya. Ya. Kemudian di sini Pak Ustadz menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah gitu ya, betul. Pak Ustadz. Tapi kemudian saya baca di ini nih yang apa nih ya, footnote gitu kali ya. Ya. Penjelasan di bawah nih dalam surat Al-Qalam yang 853 tuh ternyata mereka itu zaman dulu tuh bisa apa ya, bisa menghipnotis gitu ini katanya ya. Ya. Sekarang itu Pak Ustadz gitu ya. Ya. Nah, itu maksudnya itu hal gaib juga atau bagaimana? Jadi 453 itu ini penjelasan dari ayat 51 yang pandangan tadi, yang penyakit ain. Jadi ya, orang itu bisa mengendalikan orang dari matanya, hipnotis. Jadi yang Ibu baca itu penjelasan dari ayat 51. Hampir-hampir saja orang-orang kafir itu menggelincirkan Muhammad dengan pandangan mata kebencian mereka kepadamu. Bahwa kebiasaan di tanah Arab dulu mereka membinasakan hewan, jadi mereka kalau benci ingin
balas dendam, marah kepada saudaranya, lalu ingin membinasakan hewan seseorang atau membuat hewan itu mati atau sakit, mereka memandangnya dengan kebencian, dan itu akan berefek sampai kepada hewan-hewan mereka. Dan bukan cuma kepada hewan, itu juga mereka bisa lakukan. Dan sampai hari ini itu juga dipraktekkan. Hipnotis hari ini yang ada itu juga tidak lepas dari kendali dari mata. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang mau ditanyakan masih berkaitan dengan 47, Ibu Tesi? Oh, nah itu maksud saya, apakah termasuk hal-hal gaib, hal seperti itu, Pak Ustadz? Ya, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini bukan perkara gaib, karena mata itu kan punya dia, dan kebencian itu dia rasakan dalam dirinya. Ketika dia sebagaimana niat yang dia inginkan dari pandangannya, itu dia ketahui. Perkara gaib adalah apa yang disembunyikan oleh Allah, apa yang dirasakan oleh Allah, dan tidak Allah beritahukan kecuali kepada yang dikehendakinya dari para nabi dan rasul, tentang surga, neraka, tentang bagaimana ajal, umur, rezeki, ini adalah perkara gaib. Ya. Oh iya. Ya baik. Syukron Pak Ustadz sudah cukup. Wa iya, Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Silakan. Amin. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Ibu-ibu. Mbak Ari, assalamualaikum. Mungkin saya lagi boleh Mbak Ari ya? Ya, silakan. Itu Pak Ustadz hanya untuk meyakinkan bahwa ini maksudnya peristiwa Nabi Yunus yang masuk ditelan ikan paus itu Pak Ustadz ya? Betul. Peristiwa Nabi Yunus itu meninggalkan umatnya gitu Pak Ustadz? Ya, Nabi Yunus itu kan meninggalkan kaumnya karena marah, nggak sedikit yang beriman. Lalu naik kapal, ini panjang ceritanya. Cuman tadi karena memang kita fokus kepada pelajarannya saja, yaitu jangan meninggalkan kaummu karena marah. Karena sedikit di antara mereka yang berdakwah. Jangan berhenti menjadi pengurus majelis taklim, karena kok kita dari tahun kemarin kok cuma segitu-gitu aja yang ikutnya ya. Dakwah kita bukan ukuran berhasilnya itu dari berapa jumlahnya, tetapi yang sedikit ini berkualitas atau tidak, dan apakah mereka istiqomah mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, di situ kemudian keberhasilan kita. Nah, Nabi Yunus marah kepada kaumnya, akhirnya ditinggalkan, naik kapalnya kemudian hendak tenggelam, akhirnya Nabi Yunus dilempar. Ketika dilempar ke laut, Allah perintahkan ikan paus untuk segera menelannya, bukan memakannya. Makanya di Quran disebutkan faltaqamahul hut. Ia kemudian ditelan. Seandainya kata-kata Quran fa'akalahu, kelar sudah Nabi Yunus, pasti remuk-remuk dimakan. Allah tidak menyuruh ikan untuk memakannya, tetapi hanya untuk menelan, agar Nabi Yunus segera kembali kepada Allah. Ini juga memberikan pelajaran jemaah rahmatullah. Kalau suatu saat engkau punya kesulitan, ada kegelapan dalam hidupmu, bisa jadi Allah ingin engkau kembali, bisa jadi Allah ingin engkau bermunajat, bisa jadi Allah ingin engkau memohon kepadanya, bisa jadi selama ini engkau sudah agak lama tidak sujud sehingga Allah inginkan engkau sujud, lalu menangis di hadapannya, bermunajat, taubat agar Allah turunkan rahmat-Mu kepadamu. Jadi ada orang disegerakan ujian supaya dia kembali kepada Allah, ya. Walau ada juga disegerakan ujian untuk diazab, disegerakan azab untuk menyiksa, membinasakan mereka sebagaimana orang-orang kafir. Tapi orang-orang beriman terkadang Allah segerakan ujian itu agar ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini juga mengingatkan kita kapan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari fitnah, tapi seandainya suatu saat kita diuji oleh Allah, ingatlah bahwa Yunus pernah diuji oleh Allah, dan doa yang dibacanya sehingga Allah segera menurunkan pertolongannya adalah la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi sama-sama Ibu. Ya, Nabi Yunus ya Pak Ustadz ya. Syukran Pak Ustadz. Wah iya, silakan. Udah jelas Mbak Tesi? Udah alhamdulillah Mbak Ari. Terima kasih Mbak Ari. Ya, sama-sama Mbak Tesi. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak Ustadz mungkin bisa diberikan sebuah benang merah lagi sekali lagi. Oh, sebentar. Ini ada pertanyaan, saya bacakan dulu.
dari room chat. Ada pertanyaan dari Ibu Zahroh. Bismillah, saya mau tanya terkait ain. Saya punya anak jika saya bawa keluar rumah, dan orang yang melihat anak saya sering memuji. Mereka tidak mengucap zikir, karena mereka mungkin belum tahu ya Pak Ustadz. Nah, apakah Masya ain Allah. ini bisa tercegah jika kita sebagai orang tua yang mengucapkan Masya Allah, instead of kita menunggu orang lain yang mengucapkan Masya Allah? Masya Pertanyaan Allah. Barakallahu fiik buat Mbak Zahra. Semoga anak-anak kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pertanyaan yang sangat baik dari Mbak Zahra. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah, anaknya, keturunannya, keluarganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, kita tidak bisa memaksa tetangga kita bilang Masya Allah. Nah, inilah pentingnya kita kemudian mengadakan majelis ta'lim di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah sahabat-sahabat kita, agar orang-orang di sekitar kita juga paham kalau melihat sesuatu yang baik, bacaannya itu Masya Allah, agar menghindarkan saudara kita dari penyakit ain. Kalau kita tinggal di daerah yang sepertinya nih masyarakat masih minim pengetahuan agamanya, sepertinya mereka belum tahu kalau lihat bayi itu sebaiknya baca apa? Masya Allah. Yang bisa kita lakukan adalah membacakan zikir perlindungan bagi anak kita. Apa yang bisa kita baca? 3 surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu kemudian diniatkan sebagai penjaga, diniatkan sebagai perlindungan bagi anak kita dari segala bentuk keburukan dan kejahatan, di antaranya penyakit ain. Lalu kita tiupkan di tangan, lalu kita kemudian mengusap ke seluruh badan anak kita sebelum keluar rumah. Mudah-mudahan itu menjadi perlindungan bagi anak kita dari segala bentuk keburukan kejahatan, di antaranya ain. Walau kemudian nanti dilihat dipuji, disanjung oleh saudara kita yang mungkin belum memahami adab ketika melihat sesuatu yang baik, itu mengucapkan Masya Allah. Silakan. Jadi tadi saya ulang Pak, membaca itu ya, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, sama surat Al-Falaq, An-Nas. An-Nas, betul. Ini disebut dengan mu'awwidzat, 3 surah perlindungan dan 3 surah perlindungan terbaik. Terus setelah itu Pak? Ya. Setelah itu ditiup di tangan, lalu kemudian diusapkan di anak. Diusap, atau kemudian langsung ditiupkan dan niatkan sebagai penjagaan perlindungan bagi anak-anak kita. Seperti itu kira-kira. Maaf Pak Ustadz, itu juga bagus kalau untuk anak tidur ya, sebelum tidur kita bacakan itu. Ya, bukan cuma buat anak, buat suami juga Ibu bisa. Jadi Nabi SAW, jadi Nabi Muhammad itu kalau sakit, maka dia akan minta kepada Aisyah radhiyallahu anha membacakan. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semuanya. Kata Ibunda Aisyah, Nabi itu tidak pernah di malam hari tidur kecuali dia pasti membaca 3 qul ini lalu mengusap ke badannya. Nah, bahkan ketika Nabi sakit, kalau Nabi sakit maka yang baca adalah Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah baca qul huwallahu ahad, qul huwal falaq, qul binas sebanyak 3 kali. Lalu Ibunda Aisyah kemudian meniupkannya di tangan Nabi, lalu tapi bukan di tangannya. Kalau kita mungkin boleh di tangan kita, lalu kemudian kita usap ke anak atau suami yang lagi sakit atau saudara yang sakit, itu boleh. Kenapa Ibunda Aisyah meniupnya malah di tangan Nabi, bukan di tangannya Ibunda Aisyah? Karena Ibunda Aisyah tahu tangan Nabi adalah tangan yang paling mulia yang pernah ada. Tangan Nabi lebih berkah dari tangannya, maka dia tiup di tangan Nabi lalu diusapkannya di badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi betul sekali bisa dibacakan kepada anak, ya, dan bisa bahkan dibacakan kepada pasangan suami tercinta. Seperti itu. Sebelum tidur ya Pak Ustadz ya. Ya. Yes. Pak Ustadz, ini saya jadi ingat ini. Jadi saya sebelum tidur selalu membaca Al-Muluk, kemudian saya membaca semua surat zikir-zikir, surat-surat semuanya. Tapi sebelumnya itu saya awal-awal saya tuh baca ya 3 qul itu. Sudah baca itu, kemudian saya tiup tangan saya taruh di kepala saya, terus ke badan, ke kaki. Ada Betul. yang butuh kata seperti itu, bisa. Betul. Itu nggak apa-apa ya? Oh. Betul, seperti itu anjurannya. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah Ibu, dan Allah istiqomahkan kita semuanya.
Jamaah rahmatullah, ini ada pertanyaan lagi dari Ukhti Zahra. Saya ada saudara, beliau tidak mau sholat karena beliau merasa jika beribadah selalu ada musibah yang menimpa beliau. Tapi jika beliau tidak sholat atau ibadah malah tidak ada ujian yang beliau alami. Ini Masya Allah yang baru kita bahas di ayat 44 tadi ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hati-hati dengan istidraj. Istidraj itu apa? Kalau engkau kemudian bermaksiat, tidak beribadah kepada Allah, lalu kemudian hidupmu tenang. Itu namanya istidraj. Kalau kemudian beribadah, sudah ibadah, sudah puasa, sudah zikir, baca Quran, kok ujiannya nggak pernah berhenti. Allah Akbar. Innallah, sesungguhnya Allah jika mencintai hambanya, maka ia akan diuji. Kenapa? Ujian orang-orang beriman, jamaah rahmatullah, itu pembersih bagi dosa-dosanya. Ujian bagi orang beriman itu adalah siksa akhirat, siksa neraka yang disegerakan di dunia. Ujian bagi orang-orang beriman, musibah dan lain-lainnya itu semakin meninggikan derajat dia. Ketika dia mulai sholat itu menunjukkan ada iman yang kemudian dilihat oleh Allah dalam dirinya sehingga dia diuji. Nabi Muhammad SAW mengatakan, asyadul bala al-anbiya thumma alladhina yalunhum. Ini pentingnya kemudian untuk tadabbur Quran, pentingnya untuk ikut kajian, pentingnya punya teman, saudara, sahabat yang saling menguatkan dan menyabarkan, supaya ketika diuji kemudian tahu hikmah hakikat dari ujian tersebut. Tidak ada manusia yang tidak punya diuji. Bahkan ketika engkau bermaksiat, jangan dikira engkau kemudian merasa aman dengan maksiatmu. Semua manusia pasti berlelah. Bedanya ada orang capeknya, lelahnya dalam maksiat, ada orang capek, lelahnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kita duduk di sini setengah jam, 1 jam ini juga nggak capek, ini lelah. Tapi kita berharap lelah inilah yang akan menyelamatkan kita dari panasnya siksa neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian setelah Nabi dan lalu kata Nabi, "Tsumma yubtalal mar'u hasaba dini." Manusia itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar iman yang ada dalam dirinya. Artinya, semakin iman itu tinggi, semakin kuat ujiannya. Semakin iman itu rendah, semakin rendah ujiannya. Kalau ia tidak beriman, ia tidak akan diuji. Tetapi ada azab yang ditangguhkan baginya pada hari kiamat yang akan membuatnya terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada saudara-saudara kita, memahami hakikat setiap ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Silakan. Ya, Pak Ustadz, di penghujung ini sebelum kita tutup dengan doa, mungkin dijelaskan benang merah sekali lagi nih Pak Ustadz, karena kita sudah mentadaburi 4 surat ya, tadi mulai dari Al-Alaq, kemudian Al-Mudaththir dan Al-Muzammil, dan yang terakhir baru saja kita selesaikan adalah Al-Qalam. Ya. Nah. Barakallahu fiik, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, kita baru saja selesai mentadaburi surah Al-Qalam, salah satu dari 4 surah yang pertama-tama kali diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon diingat baik-baik. Ketika kita mentadaburi surah ini sesuai dengan urutan turunnya, itu berarti kita sedang mengkaji hal-hal perkara-perkara yang pertama-tama ditanamkan Allah, diajarkan, dididikkan Allah kepada nabinya dan kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah al-alaq. Itu berarti hal terpenting bagi kita adalah memperkuat ilmu kita. Khususnya ilmu kita tentang agama kita, ilmu kita tentang Allah Rabbus samawati wal ard, ilmu kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu kita tentang Al-Qur'anul Karim yang tidak ada yang bisa menjelaskan Allah sebagaimana Quran menjelaskan, mengenalkan Allah kepada kita semuanya. Musibah kalau engkau punya semua ilmu sudah engkau pelajari, semua ilmu sudah memiliki kecuali ilmu tentang agamamu, ilmu tentang Tuhanmu yang tidak engkau miliki, ini musibah. Maka ini yang pertama, ilmu yang paling penting. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Beribadah jika tidak dibangun di atas ilmu, malah sebaliknya akan membuat kita terjerumus dalam bid'ah dan kesesatan. Yang kedua, setelah ilmu, setelah merasakan nikmatnya ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang harus dilakukan seorang mukmin adalah ya ayyuhal muddaththir, mengajak, mendakwahi orang-orang yang di sekitarnya. Tidak ada manusia mulia yang diabadikan Allah dalam Al-Quran kecuali mereka adalah orang-orang yang memiliki peran besar dalam dakwah. Para nabi dan rasul diabadikan kisahnya karena mereka berdakwah mengajak manusia. Jamaah rahmatullah Allah. Abu Bakar As-Siddiq ketika pertama kali masuk Islam, dan termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq tidak menunggu 1 tahun, tidak menunggu 1 bulan. Hari pertama Abu Bakar masuk Islam, di hari-hari pertamanya ia segera mengajak orang lain untuk kemudian merasakan nikmatnya Islam ini.
Di antara yang masuk Islam lewat Abu Bakar, Uthman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Zubair ibn Al-Awwam, 5 dari 10 sahabat yang dijadikan masuk surga. Yang ketiga surah Al-Muzammil, jamaah rahmat Allah. Surah Al-Muzammil adalah penekanannya untuk senantiasa memperkuat ibadah kita kepada Allah. Ketika kita sudah mulai mengajak manusia ke jalan Allah, maka engkau harus punya bekal. Ujian dakwah itu berat, maka engkau harus punya bekal. Di antaranya adalah memperkuat ibadah di malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, surah Al-Qalam yang inti pembahasannya adalah akhlak. Ilmu, dakwah, ibadahmu akan kelihatan indah jika dilengkapi dengan akhlak mulia yang ditegaskan dalam surah Al-Qalam. Dan semuanya keteladanannya ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jika Allah panjangkan umur kita, jamaah rahmatullah, kita akan lanjutkan surah kalimah. Surah kalimah ini kalau bukan Al-Fatihah, Al-Lahab. Nanti insyaallah ditunggu saja surah apa yang akan menjadi tadabbur. Kalau Al-Fatihah berarti agak panjang juga nih, Masya Allah, mengingat surah Al-Fatihah, Allahu Akbar, Ummul Quran, intisari, amma, induk dari Al-Quran. Bukan cuma intisari, induk dari Quran, akan tetapi Ummul Kitab. Al-Fatihah adalah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, induk, amma dari semua kitab yang diturunkan Allah. Tidak usah kemudian menghabiskan waktu isinya Injil itu apa, isinya Taurat itu apa. Isinya Injil, intisarinya Taurat ada dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan Allah senantiasa pertemukan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita bersama Quran. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.